Ibu Riri Mega Sapitri selaku pemateri narasumber kita yang luar biasa. Yang saya hormati Ibu Pradipta Kurniasanti sebagai narasumber kedua sekaligus dosen pembimbing lapangan Posko 139 KKN reguler dari rumah angkatan ke-75. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa dikumpulkan di tempat ruang Google Meet yang mudah-mudahan Allah berkahi ini. Selawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Baginda Agung, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Pada pagi hari ini, terima kasih pada MC sudah memberikan waktunya. Pada pagi ini, kelompok 139 KKN RDR 75 Umi Wali Songo Semarang mengadakan webinar kesehatan nasional di masa pandemi ini, sekaligus proker terakhir dari Posko 139 yang luar biasa mendatangkan dua pemateri yang sangat terhormat, sangat saya banggakan, terutama apalagi dosen pembimbing lapangan langsung yang bisa memberikan materi kepada kita semua yang ada di sini. Kemudian dalam rangka kesehatan nasional ini kita terus menggelorakan semangat hidup sehat lawan corona, di mana kita ketahui bahwasannya dalam rangka hifzun nafas atau menjaga jiwa dalam rukun ad-daruriyat, maka kita harus tetap menjaga kesehatan kita karena situasi pandemi COVID-19 ini juga tidak kunjung berakhir dan tidak tahu ujungnya di mana nanti. Kita harus tetap hifzun nafas. Materi-materi yang akan dibawakan juga sangat luar biasa ya, tentang sosial kultural dan pola hidup sehat di masa pandemi dari pemateri kita yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, dalam menjaga kesehatan kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini, bukan untuk kita saja tapi untuk orang lain. Seperti yang sama-sama kita ketahui, tetap menjaga protokol 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Dan itu selalu didengungkan, baik melalui garda terdepan kita yaitu pemerintah maupun dari kita sendiri. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya memohon maaf apabila nanti ada dari panitia melakukan kesalahan atau serupanya. Dan saya sangat berterima kasih kepada semua pihak, panitianya, pesertanya, yang telah berjibaku dalam mensukseskan acara webinar kesehatan nasional Posko 139 ini, juga pemateri-pemateri yang luar biasa nanti yang menyampaikan materinya. Oleh karena itu, sama-sama karena menjaga kesehatan, karena la diroro wala diroro, kata kaidah usul fikih, di mana kita tidak boleh melakukan kemudorotan dan juga kita tidak boleh menimbulkan kemudorotan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama menjaga protokol kesehatan dalam semangat Hari Kesehatan Nasional. Mari kita sama-sama lawan corona dengan hidup sehat. Mudah-mudahan kita semua disehatkan dan Indonesia terbebas dari bahaya COVID-19 ini.
Mungkin nanti teman-teman bisa menyimak dan memperhatikan pemateri menyampaikan materinya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan pemateri bermanfaat bagi kita, nusa dan bangsa, dan agama. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat Hari Santri Nasional mewakili Posko 139. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Alifian. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Saudara Muhammad Said. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa, semoga acara webinar kesehatan pada pagi hari ini semoga berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Ilahi al-karim antal karim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sa'adatina ashabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح لنا ولأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وأساتذتنا يا إلهنا فتوح العارفين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك. اللهم سهل علينا يا الله في الامتحان. اللهم سهل علينا يا الله في كل حال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Said. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh Saudari Hani Istianawati selaku moderator pada webinar pagi hari ini. Sebelumnya, saya bacakan CV moderator yang akan memandu acara webinar pada pagi hari ini sekaligus saya undur diri. CV Hani, nama lengkap Hani Istianawati, tempat tanggal lahir 27 Bekasi 27 Januari 1999, alamat Perumpapan Mas Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, riwayat pendidikan 2014-2017 Madrasah Alia Al-Imam, 2017 hingga sekarang Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Riwayat organisasi 2017 hingga 2018 menjabat sebagai anggota Divisi Sendera Tasik HMJ Piawut, 2018-2019 menjabat sebagai Bendahara HMJ Piawut UIN Wali Songo Semarang. Email hani.istianawati@gmail.com. Selanjutnya, acara akan saya serahkan kepada moderator. Kepada Saudari Hani Istianawati, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Anggit selaku Master of Ceremony pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu diberikan kebahagiaan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung untuk teman-teman dimanapun berada di acara webinar hari ini, yaitu webinar kesehatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November. Webinar hari ini kita memiliki beberapa topik yang akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa dan sudah ahli di dalam bidangnya. Ya, pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, di antaranya perubahan sosial di masyarakat, baik cara berkomunikasi, cara berpikir, juga cara berperilaku.
Maka dari itu, pembahasan webinar kesehatan hari ini tidak hanya berfokus pada pembahasan COVID-19 dari sisi sosial, tetapi kita juga akan membahasnya dari segi kesehatan, terutama tentang gizi. Di mana masyarakat sekarang itu sebenarnya sudah banyak yang menerapkan kebiasaan makan sehat. Namun di pandemi ini semakin menyadarkan masyarakat kita untuk terus mengutamakan mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi, dan juga bergizi seimbang. Lalu, sebenarnya apa itu socio-cultural awareness? Bagaimana cara kita mengatur pola makan kita agar makanan yang masuk ke dalam diri kita itu makanan yang bergizi juga seimbang. Semuanya akan kita bahas dalam penjelasan narasumber. Oke teman-teman, semuanya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber pertama kita, yaitu Ibu Ririh Mega Safitri. Selamat datang Ibu, selaku dosen sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan untuk hadir. Sama-sama. Ya. Sebelum Ibu Riri menjelaskan tentang materinya, saya akan memulai sesi ini dengan membacakan CV dari Ibu Riri terlebih dahulu. Nama lengkap Riri Mega Safitri MA, tempat tanggal lahir Klaten, 7 September 1992. Alamatnya di Kembangsari, Sorogaten, Pulung, Klaten. Riwayat pendidikannya lulus strata 1 dari jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Gadjah Mada. Kemudian melanjutkan studi magisternya di Ilmu Antropologi Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Gadjah Mada. Beliau juga sudah banyak melakukan riset dan penulisan karya ilmiah, salah satunya yang berjudul Badau di Indonesia. Kasus daerah perbatasan Indonesia yang masih terlantar. Studi kasus di Kecamatan Badau, Papua Hulu, Kalimantan Barat. Ya, untuk Ibu Riri dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di kelompok kedua yang domisilinya ada di Bekasi ya, ini teman-teman semuanya. Atau campur-campur, Bekasi, Tangerang, mungkin Jakarta. Iya, Ibu. Jabodetabek. Jabodetabek ya. Mayoritas Bekasi tapi. Mayoritas Bekasi. Oke, senang sekali. Terima kasih pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk info dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman KKNDR dari Jabodetabek yang fokusnya lebih banyak di Bekasi ya. Semoga teman-teman di Jabodetabek dalam keadaan sehat semuanya dan juga seluruh peserta dalam webinar ini juga masih terlihat sepertinya semuanya terlihat semangat untuk menjalani hari ini ya, meskipun kondisi ini kita masih ya seperti ini, kita bersiap untuk segera new normal gitu. Gimana, masih semangat KKN? Sepertinya ini rambut sudah mulai panjang, pipi sudah mulai menggemuk gitu ya. Pipi sudah mulai mau ke kanan, ke kiri, rambut sudah mulai panjang gitu, efek nggak pernah ngampus dan WFH. Tapi terlepas dari itu semua, saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di KKNDR yang kelompok Jabodetabek untuk membuat webinar dan webinar kesehatan. Tapi terima kasih saya diberi ruang untuk berbicara terkait dengan bagaimana membangun socio-cultural awareness itu sendiri sebagai supporting system atau sebagai kondisi yang mendukung gitu ya nanti terkait dengan implementasi dan efektivitas dari pola hidup sehat yang nanti akan disampaikan oleh Bu Dita
begitu. Sebagai ahli dan pakar gizi di UIN Wali Songo, nanti Bu Dikta akan cerita banyak berkaitan dengan bagaimana pola hidup sehat yang relevan dengan kondisi pandemi saat ini. Tapi saya ingin memberikan introduction terkait dengan socio-cultural awareness ini sebagai ya memang lebih tepatnya supporting system gitu ya, supaya implementasi dari pola hidup sehat nantinya akan lebih efektif gitu, lebih efektif dan terimplementasi di masyarakat. Karena sebagai introduction, karena pola hidup sehat, berbagai pola hidup sehat dan konsep-konsep makanan seimbang dan gizi dan lain sebagainya itu kan nantinya akan teman-teman komunikasikan kepada masyarakat, kan begitu. Jadi informasi dan pengetahuan ini tidak hanya terserap dan tidak hanya tertuju ke teman-teman yang mengikuti webinar kali ini atau teman-teman yang ber-KKN di Jabodetabek, tapi teman-teman mempunyai tugas yang jauh lebih penting. Bagaimana teman-teman kemudian mendistribusikan, ya gitu kan, bisa mengedukasikan pengetahuan terkait dengan pola hidup sehat di masa pandemi ini, khususnya terkait dengan makanan yang bergizi di masa pandemi ini nanti kepada masyarakat. Itu sebenarnya tugas yang saya rasa jauh lebih penting akan teman-teman lakukan gitu ya, karena kan teman-teman sekarang sedang konteksnya pas, sedang melakukan KKN dan sedang berperan dan berkontribusi dalam masyarakat. Maka setelah webinar ini teman-teman saya rasa mempunyai tugas yang sangat penting gitu ya untuk bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan pola hidup sehat itu. Nah, maka pengetahuan atau wawasan terkait dengan socio-cultural awareness ini saya berharap bisa membantu teman-teman nantinya ketika berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat di lingkungan teman-teman masing-masing gitu ya. Itu introduction dari saya terkait dengan topik membangun socio-cultural awareness untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19. Mungkin Mbak Hani atau mungkin panitia yang lain bisa membantu untuk men-sharekan PowerPoint yang sudah saya kirimkan. Oh, iya Ibu, baik, sebentar. Kita minta tolong operatornya dulu. Oke, Mas operator atau Mbak operator ya? Mas Luki. Bukan Mas Alfian kan? Bukan Bu, bukan. Soalnya Mas Alfian nggak ada tampang-tampang operator gitu. Iya benar Bu. Saya tampang-tampang penculik kayaknya Bu. Ya, kita bisa mulai dari yang slide pertama. Sepertinya Bu Dikta sudah menunggu sesi. Sebentar ya Bu Dikta, saya dulu ya. Oke, yang terlihat di layar saya bukan slide 1, apakah yang terlihat di layar teman-teman slide 1? Karena slide 1 saya berkaitan dengan dinamika COVID-19. Nah, ini, Mas Luki. Oke, tadi saya sudah memberikan introduction kenapa kemudian saya mengangkat tema ini. Itu bagaimana kemudian korelasi socio-cultural awareness terkait dengan pola hidup sehat dan juga makanan bergizi dalam konteks masa pandemi ini. Nah, kita mulai dari dinamika COVID-19 di Indonesia saat ini. Di slide kedua ya, Mas Luki. Kalau misalnya kita melihat gitu, semoga tulisannya terbaca ya teman-teman, dan saya sudah menitipkan materi ini ke Pak Nitya, mungkin nanti bisa di-share ke teman-teman semua. Kalau misalnya kita menilik jumlah kasus positif dan kasus sembuh atau mungkin meninggal di konteks Indonesia, kita bisa melihat bahwa per tanggal 11 kemarin hingga tanggal 12 ini itu peningkatan kasusnya sekitar 3.770 gitu ya, meskipun jumlah yang sembuh juga meningkat juga dan juga kemudian ada kasus meninggal begitu. Nah, dari data yang di Indonesia ini kita juga bisa menilik data dari seluruh dunia bahwa total kasus yang di seluruh dunia per tanggal 11 itu 51,9 juta.
per hari ini meskipun kita sudah melewati masa pandemi kurang lebih berapa bulan ya, 4 mungkin ya, 4 sampai 5 bulan di masa pandemi ini, kita tetap melihat bahwa jumlah kasus ini kemudian semakin fluktuatif gitu ya. Meskipun sudah penerapan PSBB, mungkin teman-teman yang di Jabodetabek sangat familiar dengan PSBB, dan juga teman-teman yang di luar Jabodetabek, misalnya di Kota Semarang ada PKM, pembatasan kegiatan masyarakat, itu sebagai salah satu upaya untuk meminimalisasi angka penyebaran COVID-19. Tapi pada kenyataannya gitu, sampai saat ini kasus terkonfirmasi positif itu masih fluktuatif dan masih bertambah juga, meskipun diiringi dengan pertambahan jumlah kasus yang sembuh. Bahkan dalam konteks Semarang, kita kemarin baru mendapatkan kabar juga bahwa Wali Kota Semarang Pak Hendy gitu itu juga terkonfirmasi positif ya, dan per hari ini Pak Hendy sudah terkonfirmasi negatif sehingga bisa melakukan aktivitas pemulihan meskipun masih di rumah sakit. Nah, dari sebaran data tersebut kita bisa mengetahui bahwa ternyata hingga sampai saat ini kurva kasus terkonfirmasi positif itu masih fluktuatif di berbagai daerah, dan saya yakin juga bahwa yang teman-teman yang di Jabodetabek mungkin lebih aware terkait dengan peningkatan jumlah kasus ini, karena termasuk dalam lingkungan yang dalam tanda kutip berpotensi lebih tinggi gitu ya jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain gitu. Selain itu, mutasi virus juga terjadi dalam kurun waktu yang cepat, muncul klaster-klaster baru dan seterusnya. Dan sayangnya gitu, kita masih dalam tahap pengembangan vaksin atau obat yang berkaitan dengan COVID-19 gitu. Nah, kondisi ini sebenarnya berdampak banyak hal, bukan hanya berdampak pada aspek kesehatan saja gitu, aspek kesehatan masyarakat dan individu, tapi kalau misalnya kita refleksikan kembali, masa pandemi COVID-19 itu juga mempunyai dampak turunan yang juga signifikan gitu. Misalnya dampak-dampak dalam sektor pendidikan, sebagai salah satu contoh konkretnya bahwa teman-teman sekarang melakukan KKN DR itu sebagai salah satu exit way juga gitu ya, karena sektor pendidikan juga terdampak. Begitu juga dengan perekonomian gitu, pasti sangat terdampak. Bahkan saat ini muncul potensi klaster kelompok miskin baru gitu. Kelompok miskin baru ini adalah klaster yang didominasi oleh masyarakat atau individu yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena mungkin industri atau mungkin perusahaan atau mungkin tempat kerjanya tidak mampu bertahan, tidak mampu survive dalam masa pandemi COVID ini, di mana pemerintah masih menerapkan social and physical distancing gitu ya. Jadi mungkin juga di sekitar teman-teman juga mulai banyak yang masyarakat atau mungkin individu yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, itu dampak-dampak signifikan dari COVID-19 dan di masa pandemi ini. Nah, lalu kalau misalnya tadi Mas Alfian gitu, Mas Alfian tadi sudah menyampaikan di awal bahwa pemerintah sebagai garda terdepan gitu ya. Tapi di satu sisi saya justru melihat bahwa justru masyarakat gitu ya, justru masyarakat yang berhadapan langsung dengan penyebaran COVID-19 ini. Bisa di-slide 2 Mas Luki. Nah, saya justru mempertimbangkan bahwa masyarakat yang berhadapan langsung dengan penularan COVID-19 ini, karena masyarakat yang kemudian selama ini masyarakat dikonsepkan sebagai objek gitu ya, tapi sebenarnya masyarakatnya sebagai subjek gitu, bukan hanya objek tapi dia sebagai subjek. Hanya pemerintah kemudian memberikan support dengan program-program dan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan peminimalisasian penularan COVID-19 itu. Tapi basically yang kemudian berhadapan langsung dengan virus di luar sana adalah kita sendiri gitu ya. Kita sendiri sebagai individu ketika beraktivitas dan berinteraksi seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan gitu ya, khususnya teman-teman yang sedang mengusung misi atau proyek KKN dari rumah ini, apa kontribusi yang bisa kita lakukan? Nah, kita kemudian bisa mengambil salah satu alternatif. Di slide ketiga ya Mas Basari, next, bahwa socio-cultural awareness itu menjadi salah satu exit way untuk keluar dari kondisi ini gitu, karena kita melihat masyarakat justru yang berada di garda terdepan, karena dia yang kemudian langsung
face to face dengan virus itu gitu ya. Meskipun pemerintah sudah membangun program-program memformulasi program-program dan kebijakan berkaitan dengan peminimalisasian penyebaran virus COVID-19 itu. Nah, lalu next Mas Lucky, lalu kita mulai dari mana gitu, untuk membangun sociocultural awareness ini? Kita mulai dari mana? Nah, teman-teman sekarang berada di rumah masing-masing, langsung berinteraksi dengan masyarakat. Saya rasa ini menjadi nilai lebih atau poin lebih bagi teman-teman yang melakukan KKN dari rumah, karena teman-teman langsung bisa beradaptasi dengan lingkungan, budaya, dan lingkungan sosial dari lokasi KKN teman-teman, gitu kan? Karena kalian menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Sedikit berbeda dengan KKN yang dilakukan reguler atau KKN yang tidak dilakukan DR gitu ya, atau di suatu lokasi. Teman-teman harus melakukan adaptasi dengan masyarakat, otomatis melakukan adaptasi dengan berbagai macam budaya, adat, kebiasaan, tradisi, dan sebagainya. Tapi teman-teman kali ini saya rasa beruntung karena teman-teman sudah menjadi bagian dari masyarakat tersebut, jadi sudah tahu pasti bagaimana kebudayaan, terus lingkungan sosial, ada tradisi, dan lain sebagainya. Jadi kita mulai dari memahami budaya dan lingkungan sosial terlebih dahulu, yang saya berharap teman-teman juga satu asumsi juga gitu ya dengan saya, bahwa masyarakat yang ada di Indonesia itu kan kemudian beragam ya. Kita punya lebih dari 4.000 sekian bahasa yang berbeda, dan kita mempunyai lebih dari 380 sekian suku bangsa gitu yang ada di Indonesia. Terlebih teman-teman yang di Jabodetabek, memang dalam konteks Jabodetabek mungkin latar belakang etnisnya adalah Betawi dan Sunda gitu ya. Tapi ada yang mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Betawi atau ada yang mengidentifikasikan diri sebagai orang Sunda, dan malah di Jabodetabek ini justru sebagai melting pot gitu kan, karena melting pot itu ketika Jabodetabek itu menjadi destinasi dari mobilitas semua penduduk yang ada di Indonesia gitu. Apakah kepentingannya bekerja, banyak sektor industri di Jabodetabek, bahkan banyak kawasan industri gitu kan di Jabodetabek. Mungkin faktor lain juga karena selain bekerja, mungkin karena sekolah, mungkin mengikuti kerabat dan lain sebagainya, sehingga mereka pindah ke Jabodetabek. Jadi saya rasa Jabodetabek ini menjadi melting pot yang sangat multikultur gitu ya. Masyarakatnya kemudian mempunyai keberagaman budaya yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya melihat budaya dan lingkungan sosial gitu, teman-teman bisa, saya definisi budaya itu banyak sekali gitu kan. Tapi saya memberikan satu referensi untuk memahami budaya dengan mudah, bahwa yang namanya budaya itu fokusnya pada 3 hal ini. Ada sistem ide, apa yang sebenarnya difikirkan dan apa yang sebenarnya menjadi konsep ideologi dari masyarakat itu sendiri. Sistem ide ini biasanya wujudnya abstrak gitu, karena ada di alam pikiran, ada di pikiran masing-masing individu atau masyarakat yang memiliki budaya tertentu. Nah, biasanya ini berkaitan dengan nilai, norma, nilai-nilai ideal, kesepakatan sosial, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, apa yang baik dilakukan, apa yang tidak baik dilakukan, gitu. Norma, aturan sebaiknya begini, kalau cewek harus begini, kalau cowok harus begitu, dan seterusnya. Itu semuanya berkaitan dengan sistem ide. Lalu yang kedua ada tingkah laku. Tingkah laku atau aktivitas ini adalah perwujudan dari sistem ide atau perwujudan dari apa yang difikirkan oleh masyarakat, apa yang difikirkan individu. Maka bentuknya adalah aktivitas gitu. Maka misalnya kalau di Jabodetabek, aktivitas yang menjadi kebiasaan gitu, aktivitas menjadi kebiasaan sehari-hari seperti apa gitu. Nah, itu merupakan perwujudan dari apa yang sebenarnya difikirkan oleh masyarakat di Jabodetabek itu sendiri. Dan yang ketiga adalah hasil dari tingkah laku gitu, atau artefak gitu. Kalau dalam konteks kebudayaan biasanya ini merujuk pada hasil-hasilnya, misalnya misalnya kain batik itu menjadi wujud dari kebudayaan. Nah, tapi saya tidak akan banyak membicarakan kebudayaan di sini, nanti tidak malah jadi kelas antropologi kan gitu. Nanti teman-teman jadi kelas antropologi. Saya hanya ingin memberikan overview berkaitan dengan pemahaman terkait dengan budaya, karena nanti teman-teman yang akan
berinteraksi dengan masyarakat di tempat tinggal teman-teman semuanya yang mereka itu memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. So teman-teman harus memahami kebudayaan mereka dulu gitu. Next, Mas Lucky. Nah, dalam menyesuaikan diri gitu, dalam menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu ada beberapa unsur kebudayaan. Kalau misalnya kita melihat unsur kebudayaan yang universal gitu, bahwa yang namanya kebudayaan itu bukan hanya berkaitan dengan kesenian gitu ya, karena selama ini kita cenderung familiar bahwa yang namanya kebudayaan itu hal yang berkaitan dengan seni gitu ya, atau musik tradisional, atau makanan tradisional, atau baju tradisional dan seterusnya. Tapi sebenarnya yang namanya kebudayaan itu unsurnya kompleks gitu ya. Kalau dalam teorinya Kuncharaningrat atau Klughorn ada 7 unsur nih selain kesenian. Ada sistem religi, ada sistem pengorganisasian sosial, ada sistem teknologi perawatan, ada bahasa, ada sistem mata pencaharian, dan juga ada sistem pengetahuan yang sebenarnya ini juga sudah hidup dan diyakini dan dikonstruksikan sendiri oleh masyarakat. Jadi sebenarnya masyarakat itu juga mempunyai loh sistem pengetahuan lokal gitu. Masyarakat juga mengetahui loh teknologi lokal, teknologi tradisional yang kemudian dipakai untuk beraktivitas dalam kesehariannya, atau yang mungkin kata yang mungkin lebih familiar gitu. Kata yang mungkin lebih familiar bagi teman-teman adalah local wisdom atau kearifan lokal gitu ya, dari 7 unsur ini. Next, Mas Lucky. Jadi membangun sociocultural awareness itu kemudian dalam konteks masa pandemi gitu ya, hal yang kemudian bisa dilakukan adalah ya ini, kita bisa melakukan edukasi COVID-19 berdasarkan local wisdom atau kearifan lokal dari masing-masing lokasi, dari masing-masing tempat tinggal masyarakat itu sendiri, atau misalnya dari tempat tinggal teman-teman sendiri. Ada problem besar sebenarnya, ada problem besar dalam penanganan masa pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di beberapa kota, misalnya Semarang, juga saya rasa di Jabodetabek mungkin juga terjadi. Sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan program gitu, berbagai macam program pencegahan, mulai dari social distancing, physical distancing, lalu penggunaan hand sanitizer, lalu program-program kebijakan lain, bahkan ada PSBB, ada PKM dan sebagainya untuk melakukan pencegahan terhadap atau meminimalisasi penyebaran COVID-19. Tapi kenapa kira-kira kasusnya semakin bertambah, dan kenapa kemudian banyak di antara masyarakat yang cenderung acuh terhadap berbagai macam protokol kesehatan itu? Kira-kira ada yang punya gagasan nggak? Misalnya salah satu contoh di Italia juga menerapkan sistem yang sama gitu ya, ada lockdown, misalnya ada pembatasan kegiatan, mereka juga harus menggunakan masker dan seterusnya. Tapi penurunan angka kasus terkonfirmasi di Italia cukup signifikan, bahkan mereka sekarang jauh lebih dulu membuka lockdown dan mereka sekarang tidak menggunakan masker ketika beraktivitas gitu ya. Sedangkan kita juga mempunyai program dan kebijakan yang sama, tapi kenapa angkanya terus naik? Ada yang punya gagasan nggak kira-kira? Khususnya teman-teman yang di Jabodetabek, ini kan teman-teman yang diorientasikan berada dalam lingkungan yang lebih riskan gitu ya. Kira-kira kenapa? Problem besar apa yang kemudian ada kira-kira? Ya, ada yang punya gagasan nih, oke, saya teruskan. Mungkin nanti di save di belakang ya. Kira-kira ada problem besar apa di Indonesia atau mungkin di daerah-daerah tertentu? Kenapa kemudian angka terkonfirmasinya itu jadi nggak kemudian turun secara signifikan, meskipun pemerintah sudah mempunyai program dan kebijakan yang bagus, yang komprehensif gitu ya, menggunakan banyak staf ahli gitu. Tapi problemnya di sini, bahwa tidak semua materi-materi edukasi terkait dengan COVID-19 itu mampu terserap dan mampu terpahami dengan baik oleh masyarakat. Nah, problem utamanya adalah di cara penyampaian atau cara komunikasinya, atau cara edukasinya yang kemudian tidak sampai pada masyarakat.
kita memahami bahwa masyarakat di Indonesia itu kan latar belakang budayanya itu kan beragam gitu ya, latar belakang pendidikannya juga beragam, latar belakang profesinya kemudian juga beragam. Maka mereka sebenarnya mempunyai cara sendiri-sendiri untuk memahami gitu. Jangankan masyarakat, teman-teman sendiri juga mempunyai cara sendiri-sendiri kan ketika belajar kan. Ada yang bisa belajar dengan dengerin musik rock metal yang berisik banget, tapi tetap bisa belajar gitu. Ada yang kalau belajar di kampus nggak ngelihat dosennya gitu, asik chattingan atau asik ngegame atau asik goyang Shopee, itu masih bisa mendengarkan gitu ya. Ada yang kemudian sambil tidur tapi masih bisa mendengar. Caranya masing-masing. Begitu juga dengan cara penyampaian materi edukasi itu kepada masyarakat. Caranya masing-masing karena masyarakat mempunyai kebudayaan dan lingkungan sosial yang berbeda-beda itu tadi. Gitu. Salah satu contoh problem misalnya begini, ketika pemerintah mempunyai program untuk melakukan social and physical distancing, kira-kira Bapak Ibu di rumah kita paham apa enggak dengan diksi kata social and physical distancing? Kalau teman-teman KKNDR saya yakin pasti paham, kan kalian nanti sudah lulus TOEFL semua kan ini. Gitu. Tapi bagaimana dan apa kabar dengan tetangga-tetangga kita yang berjualan di warung? Apa kabar dengan para tukang ojek? Apa kabar dengan para pekerja yang berada di luar sana yang kemudian tidak familiar dengan bahasa Inggris misalnya? Lalu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang lain, misalnya terkait dengan pola hidup sehat misalnya, atau berkaitan dengan meminimalisasi penyebaran itu dengan 3M misalnya dan sebagainya itu. Tidak semua masyarakat kemudian paham gitu dengan diksi-diksi dan juga program-program yang diformulasikan oleh pemerintah gitu. Maka ini menjadi tantangan bagi teman-teman yang sedang melakukan KKN di rumah dan juga semua di antara kita, bahwa kita harus bisa untuk mengedukasi berbagai macam materi terkait dengan COVID-19 ini berdasarkan local wisdom atau berdasarkan kebiasaan-kebiasaan, berdasarkan dengan adat dan berdasarkan cara hidup yang dimiliki oleh masyarakat kita yang notabene beragam. Nah, di sini gitu peluang bagi kita untuk berkontribusi. Nah, edukasi COVID-19 based on local wisdom itu apa saja yang bisa kita lakukan gitu ya. Pertama berkaitan dengan komunikasi budaya. Bagaimana nanti kita bisa melakukan komunikasi berdasarkan kebudayaan dan berdasarkan kebiasaan yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat. Lalu yang kedua berkaitan dengan penciptaan ruang partisipasi masyarakat. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa saya justru melihat bahwa masyarakatlah yang kemudian berhadapan langsung gitu ya, berhadapan langsung dengan sebaran virus COVID-19 yang bergentayangan di luar sana gitu. Dan kemudian saat ini masyarakat cenderung dilihat sebagai objek gitu, objek dari berbagai macam program terkait minimalisasi dari sebaran COVID-19 itu. Padahal sebenarnya masyarakat juga berpeluang untuk menjadi subjek, dia bisa berperan aktif, bahkan bisa menginisiasi program-program atau kegiatan-kegiatan yang meminimalisasi itu. Yang ketiga adalah penguatan kelompok atau jaringan sosial. Nanti kita lihat bagaimana kemudian ikatan-ikatan kolektif dari masing-masing masyarakat di tempat tinggal kalian masing-masing itu bisa bergerak. Bisa di-next-kan Mas Luki? Kita mulai dari komunikasi budaya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa sebenarnya ada problem besar, ada gap gitu ya, ada kesenjangan, ada gap sosial atau gap knowledge, ada kesenjangan pengetahuan antara program-program yang kemudian dirumuskan oleh pemerintah terkait dengan peminimalisasian COVID-19 dan juga pemahaman dari masyarakat. Gitu. Pemerintah kemudian mengkonsepkan dan memformulasikan program-program peminimalisasian penyebaran COVID-19 ini dengan gaya-gaya dan dengan bahasa-bahasa yang akademis atau bahasa-bahasa yang saintifis atau bahasa-bahasa yang yang sifatnya itu yang ngerti kayaknya cuma anak-anak kesehatan, anak gizi gitu ya. Ibu Dita aja yang tahu nanti misalnya. Sedangkan kita nggak tahu gitu. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang masyarakat itu acuh gitu. Acuh bukan karena dia tidak ingin
berkontribusi dalam peminimalisasian sebaran COVID-19, tapi acuannya tuh karena nggak tahu gitu. Misalnya salah satu contoh konkret, misalnya teman-teman masih ada yang lengkap mempunyai kakek, nenek, misalnya kayak itu, yang tinggal tidak serumah dengan teman-teman. Nah, bagaimana dengan pemahaman kakek dan nenek kita terkait dengan physical dan social distancing? Tidak bisa kelompok masyarakat yang seperti itu memahami dan menginterpretasikan sendiri berkaitan dengan berbagai macam program kebijakan terkait dengan sebaran COVID-19 itu. Perlu aktor lain, perlu user lain, atau perlu orang lain untuk menginterpretasikan atau untuk menjelaskan kembali kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang bisa jadi mereka sebenarnya tuh tidak paham gitu ya dengan konsep social dan physical distancing, dengan konsep 3M dan seterusnya gitu. Maka komunikasi budaya ini kemudian cenderung diwujudkan dengan, bisa nggak kita memilih kata atau diksi-diksi yang lebih familiar dengan masyarakat di lingkungan kalian masing-masing gitu, sehingga masyarakat di lingkungan teman-teman juga paham secara komprehensif apa itu COVID-19 dan seterusnya. COVID-19 itu barang apa gitu kan nggak bisa kita kemudian memahamkan orang lain bahwa COVID-19 ini adalah virus yang bisa tertular melalui aerosol dan sebagainya gitu. Tidak semuanya paham dengan diksi-diksi kata itu gitu. Mungkin teman-teman di lingkungan kalian masing-masing bisa mengedukasi masyarakat dengan bahasa-bahasa atau diksi-diksi yang lebih familiar sehingga mereka bisa paham gitu. Atau cara komunikasi berdasar pada pendekatan kultural, berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan mereka gitu. Misalnya kalau mereka punya, misalnya ketika masyarakat mempunyai kebiasaan untuk nongkrong di ujung gang misalnya, atau nongkrong di warung kopi misalnya kayak gitu, ya gunakanlah kebiasaan-kebiasaan itu untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat terkait dengan COVID-19 dan berbagai macam penyebarannya, atau berkaitan dengan pola hidup sehat yang nanti teman-teman akan mendapatkan ilmunya dari Bu Dikta. Nah, atau kalau misalnya di lingkungan kalian itu masyarakat lebih cenderung, ibu-ibu itu lebih cenderung aktif ketika berbelanja bersama misalnya, nah gunakan ruang-ruang tersebut untuk melakukan edukasi terkait dengan COVID-19. Kalau misalnya mereka adalah orang-orang pekerja, misalnya kalau kayak kasus teman-teman di Jabodetabek, kebanyakan dari masyarakat mungkin adalah masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja gitu ya. So mereka akan bekerja dari pagi sampai malam mungkin kan, dari pagi sampai malam. Maka bentuk edukasi atau bentuk sosialisasi yang sifatnya forum, meeting, mungkin tidak match dengan mereka. Mereka tidak tertarik untuk kalian undang di satu acara sosialisasi, harinya mungkin misalnya hari aktif kerja, misalnya kayak dari aktif kerja jam 2, jam 3 seperti itu. Mereka tidak akan tertarik karena mereka lebih memilih bekerja gitu. Begitu juga kalau misalnya kalian memilih meeting sosialisasi dengan model FGD atau meeting di meeting room gitu ya, di hari Sabtu Minggu misalnya, mereka juga tidak akan tertarik karena itu adalah hari istirahat untuk mereka, waktu istirahat, waktu untuk keluarga, tidak ingin beraktivitas yang lain. Nah, maka teman-teman juga sudah harus bisa memahami bagaimana aktivitas, kebiasaan dan interaksi mereka, sehingga teman-teman bisa merumuskan satu cara yang efektif, yang pas dengan kebiasaan dan adat dan tradisi yang ada di lokasi kalian masing-masing gitu. Bahwa yang namanya misalnya edukasi dan sosialisasi itu tidak harus selalu di forum FGD, di satu balai, di satu pertemuan dan lain sebagainya. Tapi teman-teman bisa melakukan dengan cara-cara alternatif yang lain yang sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Maka di bawah saya kasih note, tim KKN DR Jabodetabek ini memiliki tugas untuk mengkontekstualisasikan gitu ya, mengkontekstualisasikan berbagai macam materi edukasi COVID-19 terkait dengan minimalisasi penyebaran COVID-19 dan pola hidup sehat nantinya itu berdasarkan pada ruang lingkup budaya dan lingkungan sosial kalian masing-masing gitu. Jadi tidak selalu mentah-mentah gitu, tidak selalu didistribusikan atau didiseminasikan mentah-mentah program-program itu. Tapi teman-teman harus kontekstualisasikan dengan daerah kalian masing-masing karena kalian yang mengerti
kebiasaan, adat, cara komunikasi dan bahasa-bahasa yang sering digunakan di lokasi kalian masing-masing. Pemerintah tidak bisa menjangkau semua kebiasaan itu kan, pemerintah tidak selalu tahu kebiasaan yang ada di masyarakat Jabodetabek gimana. Bahkan mungkin kebiasaan masyarakat yang ada di Bekasi dengan yang di Tangerang misalnya kemudian akan berbeda. Misalkan gitu, beda-beda. Itu yang kemudian menjadi poin, bagaimana kemudian teman-teman bisa mengkontekstualisasikan, termasuk pada hari ini ketika kalian nanti akan mendapatkan materi terkait dengan pola hidup sehat, khususnya gizi dari Bu Dipta, bagaimana nanti kalian mengkomunikasikan dan mengedukasi dari materi itu ke masyarakat gitu. Maka materi dari Bu Dipta nanti bisa jadi tidak bisa kalian sosialisasikan mentah-mentah gitu ya, atau tidak bisa nanti PowerPoint yang disampaikan oleh Bu Dipta kalian share ke WhatsApp grup Karang Taruna misalnya, atau ke WhatsApp grup RT, WhatsApp grup RW, atau WhatsApp grup geng nongkrong gaul kalian masing-masing gitu ya, karena bisa jadi bahasanya gitu, bahasa yang digunakan oleh Bu Dipta dalam konteks penyampaian pola hidup sehat nanti akan banyak didominasi misalnya dengan bahasa-bahasa yang sifatnya akademis ya. Nah, mungkin orang-orang di lingkungan kalian tidak selalu familiar dengan bahasa-bahasa itu, maka nanti kalian punya tugas untuk mengkontekstualisasikan itu supaya materi-materi terkait dengan edukasi COVID-19 dan pola hidup sehat itu terserap dengan baik oleh masyarakat. Itu yang pertama. Di next kan Mas Luki. Yang kedua berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Nah, ini yang kemudian perlu digarisbawahi bahwa masyarakat kemudian bukan hanya sebagai objek loh ya, tapi mereka kemudian juga bisa berperan aktif sebagai subjek. Bahkan masyarakat kemudian juga bisa menginisiasi kegiatan-kegiatan yang relevan dengan minimalisasi penyebaran COVID-19 ini gitu. Maka teman-teman nanti bisa melihat atau membuka ruang partisipasi masyarakat yang berbasis kebiasaan, norma, nilai-nilai lokal di masyarakat kalian masing-masing gitu. Misalnya ada di komunitas di tingkat RT, RW atau komunitas lain, majelis taklim dan lain sebagainya itu. Ruang partisipasi masyarakat ini kemudian akan lebih efektif jika kita juga turut menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat yang bertindak sebagai fasilitator dan teladan gitu. Nah, akan menjadi nonsen gitu, akan menjadi sia-sia gitu jika program dari pemerintah sedemikian rupa berkaitan dengan 3M dan pola hidup sehat itu kemudian hanya diedukasikan melalui media-media publik gitu. Karena tidak semua dari mereka mengakses informasi tersebut di media, atau tidak semua dari mereka itu mampu memahami. Maka teman-teman bisa bertindak sebagai jembatan gitu, jembatan di gap kesenjangan pengetahuan itu tadi, dan teman-teman juga punya peluang untuk menginisiasi kegiatan-kegiatan di mana masyarakat itu bisa berpartisipasi secara penuh. Salah satu strateginya ya dengan menghadirkan teladan-teladan yang itu isinya adalah tokoh-tokoh masyarakat. Jika misalnya kalau Pak RT atau Pak RW-nya atau tokoh yang disegani dalam masyarakat kalian itu sudah mengimplementasikan 3M gitu, maka akan jauh lebih mudah untuk mengedukasi masyarakat yang lain gitu, karena sudah ada contoh gitu kan. Kebiasaan di masyarakat kita kan kalau ketuanya sudah iya gitu kan, maka yang lain gampang aja tuh iya misalnya kayak gitu. Maka kita perlu menghadirkan tokoh masyarakat yang bertindak sebagai fasilitator atau teladan. Teman-teman bisa berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat tersebut untuk memformulasikan bagaimana cara yang paling tepat gitu untuk memberikan teladan kepada masyarakat berkaitan dengan pola hidup sehat di masa pandemi ini. Maka dalam konteks ini, not atau catatan yang saya berikan ke teman-teman KKNDR adalah tim KKN dan juga peserta webinar ini kemudian juga mempunyai tugas untuk mengidentifikasi peran dari setiap elemen masyarakat dalam rangka meminimalisasi penyebaran COVID-19, sehingga dalam konteks ini masyarakat bertindak sebagai pelaku gitu, bukan sebagai objek gitu. Masyarakat kemudian mencegah, bukan masyarakat yang dicegah gitu. Jadi bisa pencegahan itu bisa difokuskan ke masyarakatnya. Bisa di next kan Mas Luki? Nah, yang ketiga berkaitan dengan penguatan kelompok atau
jaringan sosial gitu. Nah, seperti yang kita tahu, kalau dalam masyarakat dan di Indonesia dan mungkin teman-teman di lokasi kalian masing-masing, bahwa pola hidup komunal itu menjadi salah satu ciri dari kehidupan masyarakat gitu ya. Mungkin di tempat dan lingkungan teman-teman seperti itu. Maka membangun membangun kesadaran individu dalam kelompok-kelompok masyarakat itu penting gitu. Jadi kesadaran yang dibangun itu bukan hanya kesadaran individu, tapi dari kesadaran individu itu kita inisiasikan untuk menjadi kesadaran kolektif gitu. Di situ kesadaran, karena dalam konteks memutus rantai ini kan tidak bisa dilakukan secara individu gitu ya. Maka setelah menumbuhkan kesadaran atau mengkonstruksi kesadaran individu itu, kita juga harus mengkonstruksi kesadaran yang sifatnya kolektif untuk lebih mengefektifkan program-program tersebut. Itu maka dari slide ini saya memberikan note kepada teman-teman yang KKN di Jabodetabek untuk bisa memformulasi kegiatan yang bisa untuk meningkatkan solidaritas dari masyarakat itu sendiri, karena seperti yang kita tahu, persebaran COVID-19 ini tidak bisa dilakukan secara individu, tapi secara kolektif. Bisa di-next-kan ke slide yang terakhir, Mas Ruki. Dari itu semua, tujuan akhir dari membangun sociocultural awareness dalam rangka meminimalisasi sebaran COVID-19 ini ya terbentuknya kesadaran bersama gitu, khususnya ketaatan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan gitu. Ini saya jadi Oke, di situ tujuan akhirnya ya. Jadi untuk ketaatan masyarakat yang terkait dengan protokol kesehatan. Nah, kalau melihat persoalan ketaatan masyarakat kan ada 3 ya. Ada compliance ketika masyarakat itu taat karena ada sanksi gitu. Yang kedua berkaitan dengan identification ketika masyarakat itu gimana kalau misalnya tidak melakukan protokol kesehatan itu khawatir akan merusak sistem sosial. Dan yang ketiga sebenarnya ini yang kita sasar, ketika ketaatan itu sifatnya sudah terinternalisasi gitu, ketika taat terhadap protokol kesehatan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai sosiokultural yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, sehingga memang betul-betul dilakukan dari hati dan dengan tulus gitu ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam materi kesempatan pada pagi hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Hani. Ya, baik. Teman-teman, itu tadi penjelasan yang sangat menarik dan tentunya juga bermanfaat dari Ibu Riri tentang membangun socio-cultural awareness terkait minimalisasi penyebaran COVID-19. Jika saya tarik garis besarnya ya Bu, berarti pola hidup berkelompok itu merupakan salah satu ciri dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam situasi pandemi ini, sangat dibutuhkan kesadaran bersama dari masing-masing individu untuk memutus mata rantai penyebaran corona tersebut. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab ya, karena mendapat kabar bahwa Ibu Riri setelah kegiatan webinar ini akan ada acara lagi dengan Bapak Rektor, maka kita akan masuk ke sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Jadi buat teman-teman yang kameranya masih ditutup, bisa dibuka terlebih dahulu. Kita akan foto bersama. Ya, yang kameranya masih ditutup bisa dibuka dulu. Aba-abanya dari mana nih aba-abanya? Lucky mungkin bisa ya kasih aba-aba pas mau ngefoto.
Buat teman-teman yang kameranya masih ditutup, diharapkan untuk membuka kameranya untuk foto bersama. Ya, itu tadi penjelasan yang sudah diberikan sama Bu Riri. Lanjut saja kita memasuki sesi tanya jawab ya untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya, ketikkan nama kalian di kolom komentar. Bagi yang terpilih berhak menyampaikan pertanyaannya dengan menyebutkan nama dan sampaikan pertanyaan kalian secara langsung. Boleh dari audiens kalau ada yang mau tanya, silahkan ketikkan namanya terlebih dahulu atau kalau mau mengetik di kolom komentar dipersilahkan. Ya, ini ada dari anggota KKN kita. Kepada Mbak Anggit, dipersilakan untuk membuka audionya. Baik, terima kasih Mbak Hani. Selamat pagi Bu Riri. Sebelumnya saya izin bertanya. Saya Anggit Diana Ayunovera. Mau bertanya bagaimana cara untuk meningkatkan kembali atas kesadaran diri kita sendiri dan orang lain untuk lebih peduli lagi terkait dengan penyebaran virus COVID-19 ini. Karena fakta di lapangan sebagian masyarakat Sorry Mbak, mulai bisa di Mbak Anggit bisa di Ya. ini diulang dari awal. Baik Bu. Bagaimana cara untuk meningkatkan kembali atas kesadaran diri kita sendiri dan orang lain untuk lebih peduli lagi terkait dengan penyebaran virus COVID-19 ini. Karena fakta di lapangan sebagai masyarakat sudah mulai acuh tak acuh terhadap virus COVID-19 ini. Mungkin karena rentang waktu yang sudah cukup lama, mulai tidak percaya lagi dengan apa yang dipaparkan media dan sebagainya. Bagaimana? Terima kasih Bu. Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak Anggit ya, terkait dengan bagaimana menumbuhkan kembali kesadaran itu ya, karena memang betul Mbak Anggit nggak cuma di Jabodetabek, di Semarang, kalau misalnya teman-teman kembali ke ngalian udah ini seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman makan besok ke ngalian, makan di Pujasera, misalnya gitu, ada yang kangen Pujasera? Atau ada yang kangen dengan sambal pino alisamu ya? Nah, Ya Mbak Bu, Tina. kangen Bu. kangen ya. Mbak Tina juga. Kangen banget Bu. Atau kangen Mbak Tina gitu. Atau Tiap hari kangen biasanya yang makan lain. itu. Oh, tiap hari biasanya makan itu ya Mbak Ani ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ke ngalian gitu, di Pujasera, di Mbak Tina, di Alisam, mereka sudah biasa aja tuh, kadang-kadang malah nggak pakai masker gitu ya. Terus juga cuci tangan dan hand sanitizer itu ya jadi ritual yang ritual yang ya formalitas aja gitu ya. Mau masuk Aneka Jaya atau mau masuk Superindo, yang penting ngurep ke keran seret di depan habis itu masuk gitu. Kalau nggak ngurep ke keran, kalau nggak cuci tangan nggak boleh masuk Superindo misalnya kayak gitu. Ya, itu akhirnya hanya menjadi formalitas aja gitu. Nah, cara untuk menunjuk atau meningkatkan kesadaran masyarakat kembali sebenarnya ya kita coba meredesain itu dalam artian gini, masyarakat kan sebenarnya juga sudah jenuh gitu ya, sudah bosan,
sudah acuh dengan masa pandemi COVID ini, sudah bosen tiap hari didengerin harus pakai masker gitu ya, tiap hari didengerin harus cuci tangan gitu, harus social physical distancing dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya orang-orang yang lain enggak tuh gitu. Maka kita kemudian juga jadi tergoda untuk acuh juga kan gitu. Nah, maka cara untuk meningkatkan kesadaran itu juga melalui cara redesign model edukasi dan model sosialisasi terkait dengan COVID-19 di pola hidup sehat ini dengan cara yang lain gitu. Kalau misalnya cuma diberikan sosialisasi COVID-19 tuh kayak gini-gini loh, persebarannya tuh gini-gini loh, ya itu masyarakat udah tahu gitu ya. Tapi bagaimana kemudian teman-teman merefresh ingatan mereka tentang COVID-19 dan sebaran COVID-19 dan pola hidup sehat itu dengan model yang lain, dengan cara yang lain. Misalnya kalau teman-teman perhatikan sekarang pemerintah sekarang sudah tidak lagi memberikan sosialisasi melalui pidato dari gugus gugus COVID-19 kan sekarang tidak ada, jarang ya udah memberikan statement per 2 jam. Dulu kan statement per 2 jam itu. Lalu sebenarnya masyarakat udah ada acuh, tapi sekarang coba teman-teman ingat pemerintah sekarang cara sosialisasinya itu menggunakan lagu. Ingat ya, sekarang lagunya adalah ingat-ingat pesan ibu gitu kan. Itu 3M. Kalau misalnya teman-teman nonton dangdut ya kan, nonton dangdut di Indosiar gitu, nah, atau lagi nonton sinetron di RCTI, biasanya itu ada iklan terkait dengan COVID-19 tapi melalui lagu gitu. Nah, kenapa kemudian juga 3M gitu? Karena masyarakat udah terlanjur familiar dengan 3M yang dulu dikontekskan dengan DB ya, untuk meminimalisasi penyakit sebaran demam berdarah, tapi 3M sekarang digunakan untuk meminimalisasi sebaran COVID-19 juga gitu. Dan apa namanya, ya itu tadi sebenarnya redesign Mbak. Jadi kita sendiri sebenarnya juga udah jenuh ya kan. Nah ini teman-teman nanti bagaimana kemudian tantangannya untuk bisa mengkontekstualisasikan campaign atau sosialisasi dan edukasi ke masyarakat itu dengan cara yang lain gitu, meredesain apakah cara kekinian, bukannya kalian sudah kekini gitu ya, tapi cara yang lebih itu. Jadi yang diingat-ingat itu sebenarnya bukan cuman kasus yang bertambah juga, tapi kedepannya kayak gimana gitu, apakah kita mau gini-gini terus gitu kan, enggak ya, kita juga nggak berharap seperti ini terus. Maka itu tadi, bisa nggak kita meredesain model kampanye atau model sosialisasi yang lain yang tidak normatif gitu, gitu. Saya rasa itu, jadi masyarakat kemudian terrefresh kembali, teringatkan kembali dan tergerak lagi untuk oh iya ya, kita tuh masih masa pandemi COVID loh gitu. Nggak kemudian kalau ada libur 4 hari langsung ke puncak lah, ke Bogor lah, belanja ke sana, ke mall sini, ke mall dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita kemudian juga tetap bisa. Nah, satu lagi Mbak, bisa nggak kita kemudian menjadi teladan? Gitu, atau contoh gitu ya, contoh dari model-model campaign yang kekinian itu tadi gitu. Jadi kita model edukasinya nanti kalau Mbak Anggit dan Mbak Hani itu melakukan sosialisasi dengan peminimalisasian sebaran COVID-19, ya udah nggak zaman lagi ngomongin COVID-19 itu adalah virus yang gini, lalu penyebaran COVID-19 itu gini. Udah, saya rasa udah nggak zaman lagi ketika melakukan sosialisasi seperti itu gitu, karena masyarakat udah jenuh. Coba dicari yang lain, desain yang lain gitu ya. Apakah dengan konten-konten kreatif misalnya, atau dengan kalian menjadi teladan, misalnya menggunakan masker tuh ternyata bukan hal yang buruk loh. Kita bisa kok menggunakan masker yang lucu-lucu, yang gambarnya donat misalnya, atau yang gambarnya dinosaurus dan lain sebagainya. Saya sering ke kampus menggunakan masker dinosaurus, menggunakan masker kucing-kucing, menggunakan masker nanas gitu ya, menggunakan masker cake dan lain sebagainya. Bukan dalam rangka apa-apa, tapi saya ingin mengekspresikan bahwa saya enjoy survive di masa pandemi ini gitu, bahwa survive di masa pandemi ini tidak selalu dikontekstualisasikan dengan kondisi yang menegangkan gitu, kondisi yang kita harus menjaga jarak dan sebagainya, tapi bisa dibawa ke cara sosialisasi atau campaign yang have fun gitu, yang enjoy gitu, supaya lebih menarik perhatian dari masyarakat gitu. Saya rasa Mbak Anggit ya. Iya, terima kasih.
Ibu penjelasannya. Kepada Mbak Anggi juga terima kasih sudah bertanya. Iya. Teman-teman kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Masih dipersilakan, masih boleh. Ya, Ibu kalau gitu saya aja yang nanya ya Bu ya. Boleh. Ini perilaku yang benar atau enggak ya Bu sebenarnya. Kan KRL di Jabodetabek itu kan tetap berjalan ya Bu, keretanya masih tetap berjalan. Terus beberapa orang sekarang tuh kan ada yang aware, ada yang biasa aja, jadi tergantung masing-masing ke individunya. Terus ada orang yang lagi baru masuk, ketika ada tempat duduk di sampingnya dia awalnya kosong, lalu diisi sama orang lain, orang itu langsung nyemprot-nyemprot seluruh badannya itu pakai hand sanitizer gitu Bu. Sampai jadi orang yang di sampingnya tuh ngeliatinnya langsung, emang kenapa sih sama aku gitu duduk di samping walaupun social distancing, tapi kok sampai segitunya gitu, dari raut mukanya begitu Bu. Jadi itu perilaku yang benar atau enggak Bu, untuk tetap menjaga diri, tapi dengan menyemprot-nyemprot hand sanitizer ke seluruh badannya kayak gitu. Oke, pengalaman pribadi ya Mbak. Jadi saya pernah juga ketika di pesawat, samping saya tuh memakai APD lengkap gitu, padahal cuma naik pesawat gitu ya. Tapi itu jadi lucu juga. Nah ini kenapa kemudian kita harus memahami sociocultural awareness. Kalau kita lihat dalam kerangka kesehatan gitu ya, itu benar, tindakan yang benar gitu kan. Karena itu menjaga diri dari sebaran virus COVID-19 kan gitu kan, disemprot semua pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Kalau dilihat dalam kerangka medis itu benar gitu kan, karena itu salah satu dalam rangka untuk membunuh virus-virus COVID-19. Tapi gitu kan, tapi secara sosiokultural coba kan, secara sosiokultural coba direfleksikan lagi gitu, bahwa yang namanya tempat publik itu hak semuanya, hak semua orang gitu kan. Kalau di KRL kan itu juga fasilitas publik kan gitu. Dia naik KRL juga membayar juga kan gitu kan. Maka dia juga sebenarnya mempunyai hak yang sama dengan penumpang yang sangat edik terhadap COVID tadi ya, hand sanitizer dan disinfektan itu tadi. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Hani benar apa enggak, secara medis benar karena dia menjaga dirinya. Tapi secara sosial, secara sosiokultural, nah ini kan kemudian tidak sesuai dengan nilai-nilai, dengan norma-norma dan kebiasaan kita gitu kan, yang kemudian harus menjaga sopan santun, toleransi, etika dan lain sebagainya. Jadi that's why kenapa teman-teman juga harus memahami perihal sociocultural awareness tadi supaya balance gitu, supaya seimbang penerapan protokol kesehatan di diri kita sendiri dengan interaksi kita gitu. Bagaimana cara interaksi kita dengan orang lain, tetap mengedepankan sopan santun dan etika sih, etika yang paling penting gitu, etika yang paling penting gitu. Karena kan mungkin kalau bagi orang Jabodetabek misalnya yang kemudian misalnya cenderung interaksi kesehariannya mungkin individual atau lebih acuh terhadap yang lain, mungkin akan fine ya gitu. Tapi kalau misalnya bagi orang-orang yang kemudian tidak terbiasa dengan cara-cara yang seperti itu, dia kemudian bisa jadi tersinggung loh, bisa jadi kemudian nanti dia marah-marah kan gitu kan, jadi dia marah-marah, merasa tidak dihargai, seakan-akan kotor dan sebagainya itu. Nah itu di situ karena ada nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau pertanyaannya benar atau salah, secara medis betul gitu, tapi dalam kerangka interaksi sosial ya menurut saya ya kurang pas gitu ya, karena kita kemudian tidak mampu, belum mampu beretika gitu. Mungkin kita sebenarnya bisa mengambil jalan yang lain, misalnya ya bersampingan sih, tapi bisa mungkin tidak nyenggol ya, tidak bersentuhan fisik gitu ya, atau tidak menyentuh barang-barangnya, atau dia tidak menyentuh barang-barang kita. Setelah itu sampai rumah terserahlah kita mau mandi disinfektan 10 liter dan lain sebagainya gitu ya, karena kita udah di rumah posisinya. Nah gitu Mbak Hani kalau menurut saya. Jadi tetap menerapkan protokol kesehatan, tapi jangan lupa tetap beretika, mengedepankan etika dalam berinteraksi sosial dengan yang lainnya gitu.
Gitu Mbak Hani. Ya, Mbak Haninya hilang ya. Tapi di samping saya sudah ada Bu Dipta cantik. Terima kasih Bu Riri. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya, dari mana Mbak? Minum. Iya Bu, kepencet keluar tadi. Oke. Gitu ya. Soalnya yang selama saya baru beberapa kali keluar dari rumah kan ya Bu, ya itu nggak sekali saya lihat beberapa orang kayak gitu, misalkan ya tadi yang semprot-semprot disinfektan, terus baru duduk di samping dia, tiba-tiba dianya langsung pergi kayak begitu. Itu kan kalau dari sisi ya entah sopan santun atau gimana kan itu kayak terlihatnya wah kenapa sih kayak gitu. Meskipun kita sama-sama tahu kalau misalkan saling berusaha menjaga diri dari virus corona itu. Iya, persis seperti itu Mbak. Untuk teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau selain dari audiens, dari teman-teman kelompok KKN 139? Dipersilahkan untuk bertanya. Bu, saya nanya ya Bu. Gimana Mas Alfian? Iya Bu, mohon tanya ya Bu ya. Saya Alifian Putra Kusuma. Ada namanya ya Bu ya? Aduh. Ada dong. Ada. Maaf ya Bu. Saya mau nanya. Untung nggak ditulis Alfian millennials banget. Saya sangat tertarik tadi dengan materi Ibu, apalagi masker dinosaurus. Iya, betul. Bu Dipta sebagai saksi bahwa saya ke kamu semakin tahu. Iya, saya tadi sangat terhibur sekali. Terus saya tadi mengamati bahwasanya social wisdom ya Bu ya, yang tadi Ibu terapkan untuk bagaimana caranya kita tetap mensosialisasikan kepada masyarakat, orang-orang terdekat gitu ya. Saya sebelum mengacu ke pertanyaan, saya mau cerita sedikit Bu. Di daerah saya itu benar-benar dikatakan zona merah sih Bu. Cuman karena mungkin pandemi ini sudah cukup lama, cukup tidak maksudnya tidak ada ujungnya gitu ya Bu. Itu mengakibatkan kita semua yang di sini tuh udah kayak ya udah gitu. Pandemi udah. Iya, jadi sampai ada orang bilang ya nanti juga virusnya hilang sendiri gitu Bu. Kan karena virus ini bentuknya goib ya Bu ya. Goib dan tidak kelihatan gitu. Bahkan tidak jauh dari rumah saya aja itu padahal orangnya sebelumnya nongkrong sama saya Bu, ngopi bareng gitu. Besoknya tiba-tiba dia COVID tanpa gejala, kan saya kaget ya Bu ya. Itu menyebabkan seperti tidak langsung tertampar gitu. Iya. Jadi tidak mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat apalagi tentang COVID ini gitu Bu. Nah, kalau kata bahasa Arabnya kan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya Bu ya. Jadi tidak bisa orang merubah suatu kaum selain kaum itu merubah sendiri gitu ya Bu. Jadi kalau di sini udah kayak gitu Bu, jadi tidak ada paksaan sama sekali gitu loh. Kayak ya udah kebanyakan juga udah kayak nggak pakai masker, kebanyakan juga tukang parkir, tukang buah, tukang ojek online juga itu rata-rata udah nggak ini Bu, nggak memakai itu. Nah ini sangat menarik saya pikir Bu, karena kita juga di sini orangnya campuran, ada Sunda, ada Jawa, ada berbagai macam ragam. Itu pendekatannya juga bingung Bu sebenarnya Bu, mau yang kayak gimana gitu. Ya pertanyaan saya seberapa persenkah gitu untuk bisa tetap mengingatkan gitu. Tapi mengingatkan bahwasanya pendekatan lokal wisdom yang Ibu kasih tahu itu ya maksudnya sederhana ya kan Bu. Maksudnya cuman
bagaimana gitu, seberapa persen gitu. Heeh. Oke, iya. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti itu, masalahnya memang cara satu-satunya yang memang melakukan pendekatan komunikasi dan edukasi berdasarkan cara mereka gitu. Kalau nanti misalnya Mas Alfian itu ngobrol sama para tukang ojek online, sama tukang parkir tentang pola hidup sehat dan makanan gizi seimbang yang akan gizi seimbang betul ya Bu Dipta ya. Sekarang sudah beda soalnya, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi gizi seimbang. Bu Dipta akan Iya. menyampaikan gizi mulai dari A sampai Z. Kalau Mas Alfian menyampaikan itu kepada tukang parkir, kepada ojek online, mereka pasti akan menjawab, ngapain, boro-boro makan gizi seimbang, makan sehari sekali aja udah alhamdulillah kan gitu ya kan. Responnya kan seperti itu, akan semakin menambah acuh. Maka sebelum kita melakukan edukasi dan sosialisasi, langkah yang paling pertama harus kita lakukan, kita harus memahami dulu mereka itu kebiasaan interaksinya itu seperti apa, sehingga Mas Alfian bisa minimal memberikan edukasi, tapi bukan edukasi yang kemudian sifatnya ini loh, apa namanya, pola hidup sehat tuh ini nanti kalau kamu nggak pakai masker gitu ya, mental gitu ya, tukang parkir sama ojek online sebagainya mental. Tapi silahkan menggunakan cara-cara yang paling sederhana. Misalnya kalau pas waktu rokokan bareng dengan mereka, misalnya Pak, tetangga saya kemarin itu loh, kemarin habis rokokan sama saya, habis ngopi sama saya, tapi besoknya dia COVID-19 kan, misalnya gitu ya kan, dan lain sebagainya. Nah, saya rasa itu sih, atau pas ngobrol bareng Mas Alfian bisa ngobrol bahwa wah ternyata tetangga belakang tuh meninggal ya karena COVID-19, misalnya kayak gitu-gitu. Cara-cara obrolan ringan seperti itu saya rasa lebih efektif Mas Alfian, dan mungkin Mas Alfian mempunyai strategi sendiri untuk memberikan contoh gitu ya, memberikan contoh. Jadi kalau edukasi sifatnya edukasi lisan tidak mempan lagi karena masyarakatnya acuh gitu, Mas Alfian bisa mengambil apa, angle untuk melakukan edukasi dan sosialisasi itu ya non verbal atau non lisan gitu, dengan contoh kita sendiri. Misalnya ya ternyata ya seperti yang saya praktekkan di Semarang ya, misalnya saya ke kampus menggunakan masker dinosaurus dan lain sebagainya, yang mungkin itu mungkin lucu aja gitu, tapi ya itu adalah salah satu cara saya untuk mengekspresikan bahwa ini masih zamannya pakai masker loh, ini udah nggak bukannya udah nggak pakai masker, tapi ini masih pakai masker loh, dan masker sekarang bisa bisa kita jangkau dengan model dan motif yang macam-macam, misalnya kayak gitu. Nah itu sih saya rasa Mas Alfian itu bisa melakukan pendekatan secara secara apa ya, sederhana dengan mereka. Dan kalau misalnya mereka udah bebal, mereka kan sebenarnya banyak ya masyarakat udah bebal gitu ya dengan berbagai informasi COVID-19 itu ya, maka kita bisa memberikan teladan dengan contoh-contoh simpel yang seperti itu gitu. Kalau persenannya kalau persenan ini kan sifatnya relatif ya Mas Alfian ya, tapi saya ya kalau ditanya persenannya yang untuk masyarakat, saya nggak yakin karena saya tidak mengetahui secara pasti masyarakat yang tinggal di sekitar Mas Alfian. Tapi saya pribadi yakin bahwa dengan minimal dengan kita sendiri melakukan protokol kesehatan, at least menggunakan masker dan sering-sering cuci tangan, itu sangat menekan sih menurut saya. At least kalau sakit ya, kalau kamu sakit ya kamu doang yang sakit gitu. Kamu jangan nular-nularin ke aku, minimal kayak gitu aja sih sekarang. Sekarang orientasi saya gitu. Kalau kamu sakit ya kamu aja yang sakit. Ojo ngajak-ngajak aku gitu ya. Makanya kamu pakai masker dan sebagainya. Mungkin cara-cara bodoh seperti itu mungkin yang lebih tepat. Mungkin bukan lebih tepat, lebih mudah diterima oleh kelompok-kelompok masyarakat yang tadi Mas Alfian sebutkan gitu. Terserah kamu nggak mau aware sama protokol kesehatan, tapi kalau kamu sakit, kalau kamu positif, ojo ngajak-ngajak aku gitu. Gitu aja sih menurut saya Mas Alfian Ya, kalau terima kasih. presentasinya. Ya, Sama-sama. Halo temannya Mas Alfian. Iya, gimana Alfian? ya Bu. Jadi kita kadang terlalu apa, kita harus menjadi bodoh untuk bisa masuk ke dalam pemikiran seseorang itu. Persis, kita harus menyesuaikan audiens, user atau teman kita gitu. Iya Bu, ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya,
sepertinya sesi tanya jawab ini dicukupkan saja ya. Sudah banyak yang bertanya, antusiasnya dari teman-teman. Ibu Riri juga sepertinya mau ada kegiatan lagi. Iya. Mohon maaf ya. Terima kasih. Terima Mbak kasih Riri. teman-teman semuanya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.